Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya untuk materi kita, flora normal. Jadi di konjungtiva itu dalam keadaan normal dikendalikan oleh air mata yang mengandung lisosim. Nah, bagaimana dengan flora normal yang berada di usus halus atau intestinal flora? Jadi usus besar itu mengandung populasi mikroba yang terbanyak, dan diperkirakan bahwa jumlah mikroorganisme di dalam spesimen tinja itu adalah kurang lebih sampai 10 pangkat 12 ya. Jadi ada 1 miliar ya organisme per gram ini kurang lebih, dan meliputi bakteri anaerob, Bacteroides, Clostridium dan Lactobacillus, dan juga ada bakteri E. coli, dan ini merupakan bakteri indikator sanitas ya karena keberadaannya di intestinal flora ini. Nah, ini adalah gambar dari organ pencernaan, di mana pada bagian-bagian organ pencernaan itu masing-masing terdapat flora normalnya. Contohnya adalah pada stomach ya. Pada stomach itu ada Lactobacillus, kemudian Streptococcusnya ada Staphylococcus, kemudian Enterobacterias. Kemudian untuk di duodenumnya itu ada 100 ya sampai 100.000 ya bakteri per mililiter, antara lain ada Lactobacillus, ada Streptococcus ya, kemudian Enterobacter, Staphylococcus. Kemudian begitu juga di organ ileum atau caecum, dan juga di kolon ini banyak sekali dari flora normal yang menghuni di situ ya. Nah, kemudian ini juga ya ada flora normal ini ada yang merupakan genus dari bakteri anaerob, ada juga yang merupakan jenis dari bakteri aerob. Jadi ada yang keberadaannya itu hidup, dia sangat membutuhkan atau dia memerlukan oksigen, ada juga yang anaerob atau tidak memerlukan oksigen untuk hidupnya. Di sini ada protective function, kemudian structural function, ada metabolic function. Jadi maksudnya di sini adalah bakteri-bakteri tersebut atau flora normal tersebut memiliki fungsi protektif. Ya, contohnya adalah sebagai reseptor dalam kompetisi. Jadi dia berkompetisi dengan organisme patogen, tadi sudah kita lihat contohnya di awal. Kemudian juga dalam fungsinya sebagai protective function, maka flora normal ini dia berfungsi untuk memproduksi antimikrobal ya, seperti bakteriosin, kemudian laktik acid atau asam laktat ya. Nah, ini termasuk bakteri komensal ya. Kemudian untuk fungsi struktural dari flora normal ini, dia antara lain yang pertama adalah sebagai barrier, jadi barrier di dalam organ tubuh kita ya, atau di dalam saluran mukosal kita, contohnya tadi pada kulit. Kemudian menginduksi atau menginisiasi sistem imunoglobulin A atau IgA. Kemudian juga dia membangun berkembangnya sistem imun tubuh kita ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi metabolik? Ya, contohnya adalah mengontrol IEC untuk diferensiasi dan proliferasinya. Kemudian untuk metabolis dieteri karsinogen, dan juga mensintesis vitamin ya, tentunya biotin. Ya, jadi keberadaan flora normal di dalam tubuh kita ternyata mensintesis vitamin, contohnya adalah biotin. Ya. Jadi kalau makin banyak flora normal dalam sistem pencernaan kita, sebenarnya semakin bagus ya, karena dia akan mensintesis vitamin, contohnya adalah biotin dan folat. Yaitu antara lain beberapa fungsi dari flora normal. Jadi ada fungsi protektifnya, ada fungsi struktural, dan fungsi metabolik. Ini adalah keberadaan flora normal usus yang sudah kita bahas tadi di awal. Ini adalah grafiknya, bagaimana jumlah dari flora normal yang menghuni baik di stomach, lambung ya, duodenum, jejunum maupun ileum.
ada yang merupakan pada umumnya merupakan gram positif ya. Jadi flora normal itu pada umumnya adalah gram positif. Kemudian itu tadi di intestinal atau di susalus. Nah, kemudian bagaimana dengan flora normal di traktus genitourinarius, saluran pencernaan ya. Jadi pada orang sehat ginjalnya, ureter dan kandung kemihnya itu bebas dari mikroorganisme pada orang sehat ya di sini. Namun apabila kita jumpai di situ ada bakteri, ya ini berarti ada kontaminasi dari flora normal yang terdapat pada kulit dan uretra ya. Jadi sebagian besar mikroorganisme ditemukan pada urin. Jadi kalau ditemukan ada mikroorganisme pada urin berarti ada yang tidak normal, yang berarti ada kontaminasi dari flora normal ya yang terdapat pada kulit dan uretra ini. Keberadaan bakteri dan dalam urin belum tentu sebenarnya disimpulkan sebagai suatu penyakit ya. Kecuali jumlah mikroorganisme di dalam urin itu sudah melebihi dari 10⁵ sel per mililiter. Jadi ada 100.000 ya, 100.000 sel bakteri per mililiter. Ini juga ada satu penelitian yang mengungkapkan bahwa pria yang tidak disirkumsisi itu sering dijumpai adanya kuman Mycobacterium smegmatis. Berarti sebenarnya dengan disirkumsisi itu ada keuntungannya ya dari segi medisnya itu, karena akan menghindari adanya kuman Mycobacterium smegmatis. Kemudian juga di vagina ada Lactobacillus dan bakteri Doder lain. Ini adalah masih flora normal. Kemudian penghuni utama dari vagina dewasa adalah Lactobacillus yang toleran terhadap asam. Bakteri ini mengubah glikogen yang dihasilkan epitelium vagina dan menghasilkan asam. Penumpukan glikogen pada dinding vagina disebabkan oleh kegiatan indung telur, dan hal ini tidak dijumpai lagi sebelum masa akil balik ataupun setelah menopause. Jadi setelah menopause tidak akan ada lagi penumpukan glikogen pada dinding vagina ya, karena berarti dia memproduksi sel telurnya sudah tidak aktif. Jadi penumpukan glikogen ini manakala dinding vagina itu sudah aktif berproduksi menghasilkan sel telur, berarti ada kegiatan indung telur. Kalau dia belum masa akil balik berarti indung telurnya belum berproduksi yang menghasilkan sel telur. Jadi pH di dalam vagina terpelihara itu adalah sekitar 4,4 sampai 4,6. Nah, dalam suatu penelitian juga ditemukan bahwa pengobatan antibiotik sebenarnya di dalam hubungannya dengan mengurangi flora normal itu ternyata pengobatan antibiotik dari adanya infeksi akibat bakteri ini juga bisa mematikan bakteri-bakteri yang benefit ya, bakteri-bakteri yang menguntungkan di sekitar vagina atau flora normalnya. Ya, contohnya pas sabun-sabun pembersih ya, sebenarnya itu akan membunuh atau mematikan bakteri-bakteri normal atau flora normal, yang sebenarnya bakteri flora normal tersebut adalah bakteri-bakteri menguntungkan. Nah, tanpa adanya flora normal pada vagina, maka ini akan menumbuhkan adanya pertumbuhan mikroorganisme yang lain yang tidak terkontrol, yaitu jamur. Nah, contoh penyakit pada vagina yang disebabkan oleh jamur kan kita tahu ya, ada penyakit keputihan yang disebabkan oleh salah satu jamur yang merupakan mikroorganisme juga, yaitu Candida albicans. Nah, kenapa pertumbuhan jamur itu bisa tidak terkontrol? Salah satunya tadi karena tidak ada flora normal yang mengimbangi atau tidak ada yang berkompetisi. Ya, tadi kita sudah bahas di awal ya, salah satu contohnya adalah ketika banyak flora normal yang menghuni saluran kulit, maka ini dia akan sebagai reseptor yang berkompetisi sehingga akan menghalangi keberadaan atau masuknya bakteri patogen yang lain. Demikian juga di vagina, keberadaan atau ketiadaan dari flora normal ternyata akan menyebabkan masuknya mikroorganisme lain yang tidak terkontrol. Dalam hal ini adalah mikroba yang jamur ya. Nah, ini adalah dari hasil usap vagina. Kita lihat di sini penampakan bakteri-bakteri yang merupakan bakteri flora normal ya, dengan pewarnaan gram. Jadi kita lihat di sini warna ungu, perlihatkan bahwa ini adalah bakteri gram positif ya. Gram positif berwarna ungu dan di sini berbentuk basil ya. Nah, ini juga masih gambar lokasi dari flora-flora normal di tubuh kita.
Jadi bukan hanya di intestinal, tetapi juga ada di tempat-tempat yang lain yang menghuni di seluruh dari organ tubuh kita ya. Kemudian bagaimana dengan organ yang lain? Ternyata juga di mulut dan di bawah saluran pernapasan itu juga terdapat flora normal ya. Ada Streptococcus salivarius di situ ya. Ada Streptococcus mitis, Staphylococcus epidermis, Haemophilus ya, ada Moraxella, ada Streptococcus, ada Fusobacterium itu antara lain. Kemudian juga di organ yang lain itu ada di sistem saraf pusat, kemudian di organ-organ abdominal internal dan semua organ internal termasuk di paru-paru. Ternyata di sana juga ada flora normal, termasuk di saluran kencing ada flora normal. Ya, kalau di saluran pernapasan yang lain ada Lactobacillus ya, demikian juga di genital tract ya, kelenjar kelamin ya, saluran kelamin. Kemudian di kulit ada Staphylococcus epidermis, sini ada flora normal juga. Ya, jadi keberadaan flora normal ini hampir berada di seluruh tubuh kita ya. Jadi keberadaan atau fungsi flora normal tadi sebagai fungsi struktural ya, fungsi protektif, fungsi metabolik, yaitu yang harus kalian pahami. Dan semoga pengetahuan ini kalian ingat ya untuk menjadi bahan diskusi kita insyaallah. Untuk materi terakhir dari mikrobiologi sudah selesai. Nanti kita lanjutkan nanti kalau ada diskusinya nanti di Google Classroom, nanti ada instruksinya. Insyaallah pekan depan kita akan ujian akhir semester ya. Belajar yang baik para mahasiswa TLM sekalian. Dipelajari materinya dengan baik. Demikian untuk materi kita hari ini. Selamat belajar, semoga sukses nanti mengerjakan soal-soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.